2 minggu yang lalu saya tuh berkhotbah di Temanggung. Seperti yang saya pernah cerita, pada waktu kami ke China, sebetulnya saya sudah mencari, saudara, penterjemah 1,5 juta itu 4 jam. Jadi 8 jam 3 juta. Saya pikir kok sayang banget ya. Lebih baik buat makan lengko, saudara. Jadi saya mau memaksa menantu saya juga gak enak. Karena dia sedang hamil. Dan kami itu rombongan cukup besar. Kalau setiap orang minta diterjemahin semua, waduh, itu melelahkan. Jadi saya diam, dan akhirnya Vincent bilang, Pak, Gaby siap untuk menerjemahkan. Saudara, dan itu yang membuat sebuah perjalanan yang berbeda. Ini yang saya mau ceritakan pada saudara. Pada waktu kami berdoa akhir tahun yang lalu, ada firman Tuhan yang disampaikan. Tuhan bilang tahun 2025, aku ingin engkau ke pelosok-pelosok, ke daerah-daerah miskin, untuk memberitakan Injil. Dan juga ke bangsa-bangsa. Jadi jeglek banget saudara. Ke pelosok-pelosok, ke daerah miskin, tapi juga ke bangsa-bangsa. Nah, pada waktu saya mendengar pesan Tuhan itu, impresi yang pertama kali muncul di benak hati saya adalah ini seperti remedi. Sekian tahun yang lalu kita pernah ke bangsa-bangsa. Mengeluarkan uang sangat besar. Tapi rupanya tidak banyak berhasil, saudara. Negara-negara, kota-kota, daerah-daerah yang kita datengin, itu responnya tidak seperti yang kita harapkan. Jadi saya merenungkan dan muncul pengertian ini. Saya mau sampaikan kepada saudara di teman-teman di Tegal. Saya beri tema hati hamba. Kita sering dengar ya lagu apa tuh? Nyanyian terus hati hamba gitu kan. Nah, jadi kita semua ini anak Tuhan, saudara. Yang sudah percaya Yesus, lahir baru ya, itu anak Tuhan. Tetapi, setiap anak Tuhan itu punya bekal hati seperti apa? Hati hamba yang seperti apa? Karena ini saya nggak menyampaikan yang sangat detail. Ada 2 macam, saudara. Hamba Tuhan atau hamba upahan. Nah ini saya nggak ngomong soal full timer, tapi saya cuma ngomong hati kita nih seperti apa. Seperti hamba Tuhan yang Tuhan inginkan, atau hamba upahan. Dan hamba upahan bukan Tuhan gak suka loh saudara. Tapi levelnya berbeda. Seperti yang saya bilang tadi, pada waktu dapat firman ini adalah etapa kedua ya untuk kita keliling dunia dan ke desa-desa.
Saya bilang ini bukan sesuatu yang baru, tapi seperti remedi. Ya, Tuhan mau perbaiki. Kita kan dulu sudah pernah sekolah, pernah kuliah ya. Kalau nilainya 5,5, 6, diberi kesempatan supaya bisa memperbaiki 7, 8, 9. Nah, kira-kira seperti itu. Bapak Ibu, kalau kita temukan di dalam kisah anak bungsu dan anak sulung, ada sebuah ayat firman yang mengejutkan. Dikatakan lalu ia menyadari keadaannya. Ini anak bungsu ya. Katanya, betapa, apa Bapak Ibu? Bukan sedikit banyaknya orang upahan Bapakku. Ternyata di kerajaan surga. Bahkan nanti kalau sudah perhatikan kisah perumpamaan itu jauh lebih banyak orang upahan. Kenapa? Karena mereka bukan orang yang susah. Berlimpah-limpah makanannya. Jadi orang hamba upahan itu bukan orang miskin. Orang yang berlimpah. Ya, tadi saya barusan ngobrol saudara. Ada kadang-kadang ada pesan yang harus kita renungkan. Untuk nurut sama Tuhan itu gak gampang. Nah kalau disebut hamba upahan, berarti semua yang dikerjakan lebih banyak berdasarkan upah. Bukan uang saja, upah. Selalu yang muncul di pemikiran, aku ini dapat apa kalau begini. Kalau aku melakukan ini, aku dapat apa? Untung atau rugi? Enak atau tidak enak? Capek atau tidak capek? Mengeluarkan uang atau dapat uang? Jadi pertimbangannya itu selalu untuk kepuasan dirinya. Ini yang tidak banyak orang sadar. Makanya pengajaran yang paling gampang dan paling menarik adalah tentang berkat. Dan itu tidak mengandung karakter. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan, Tuhan itu gak marah loh. Jadi memberi pilihan. Saudara punya nilai hidup seperti apa? Mau seperti hamba upahan atau seperti hamba Tuhan? Perhatiin Bapak Ibu ya. Anaknya yang sulung berada di ladang. Anak sulung itu bicara gereja Tuhan. Berada di pelayanan. Dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tarian. Ini adalah pesta di mana anak bungsu kembali. Perhatiin saudara, reaksi dari anak sulung. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya apa arti semuanya. Hamba siapa yang dipanggil? Dia nggak datang ketemu bapaknya. Pak, ini ada apa sih? Dia nggak punya kedekatan dengan bapak. Tapi dia punya chemistry dengan hamba upah. Saudara, kalau orang nggak cocok itu nggak bisa ngomong loh. Betul nggak? Saudara mau curhat sama orang, kalau nggak deket kan nggak mudah. Kalau deket kita bisa curhat. Nah ini dia bisa ngobrol, akrab, bahkan dia bertanya kepada sesuatu yang harusnya dia bertanya kepada bapaknya. Bapak Ibu, dari sini kita bisa menyimpulkan anak sulung ini cocok dengan hamba upah. Dia sulung
tapi hatinya upahan. Nanti saya akan tunjukkan buktinya. Saudara, sebetulnya sejak kita bertobat, wajarlah setiap orang akan mengalami sebuah pengalaman hamba upahan. Artinya apa? Doa dijawab, keperluan diberi, ya, apa saja yang kita rindukan dapat, itu wajar. Tapi sebetulnya saudara, kita harus naik level menjadi hamba Tuhan, yaitu hati seorang hamba. Di mana yang penting kehendak Tuhan yang jadi. Dan kalau kehendak Tuhan jadi belum tentu saudara suka. Belum tentu kita suka. Dan bahkan biasanya yang Tuhan suka belum tentu kita suka. Ini jujur aja nih. Beberapa waktu ini saya lagi merenungkan. Saudara tahu ya, semua teknologi pendeta-pendeta pun dari luar negeri, dalam negeri mengatakan tidak bisa tidak akan terjadi mega trust di Indonesia, khususnya Pulau Jawa. Saudara, saya itu bisa ada sebuah keinginan untuk berdoa seperti Abraham lah, meminta belas kasihan. Kalau boleh tidak terjadi mega trust. Saudara, dulu di Jogja tuh 5,8 aja. Kalau Bapak Ibu datang ke sana, waduh serem. Memang di Tegal nggak kerasa, Temanggung juga sedikit. Tapi saudara kita di Jakarta, di Jogja saudara, di Bantul, aduh rumah hancur tuh banyak banget. Itu bukan saudara loh, bukan temen loh. Tapi nggak tegel lihat. Pada waktu Aceh saudara, nggak lama saya kesana. Hancur mengerikan. Bahkan saya berlibur naik kapal, terus ke Phuket. Itu lihat kapal saudara di atas hotel. Saya nggak punya teman di Phuket. Saya nggak punya saudara di Aceh. Tapi hati itu aduh, kok nggak enak banget. Saya ini hamba Tuhan saudara. Bisa maju mundur, maju mundur, maju mundur. Pengennya yang deket aja lah Jogja sambil dolan. Tapi Tuhan sudah memberikan sebuah tempat yang saya tahu saudara. Tapi hati itu makanya nggak gampang untuk nurut. Sampai akhirnya kemarin pada waktu ketemu di sebuah kota. Ada orang diberi mimpi. Mimpi ada orang yang mengalami sesuatu tidak baik karena keadaan dari sebuah daerah. Aduh saya kaget. Saya bilang, Tuhan ampuni saya. Manusia selalu pengen yang enak. Ya, gak ada yang ngomong saya gak butuh, gak ada. Saudara, ini anak bungsu berkata, aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikan aku sebagai seorang upahan. Saudara, dia sadar levelnya memang banyak orang seperti ini. Yang bekerja, saudara beda kan? Kalau anak mengerjakan usaha orang tua. Dengan orang lain yang pintar, beda. Kalau anak dia tahu ini perusahaannya papa, ini perusahaan mama. So, kalau anak orang itu kan beda. Tapi orang lain belum pintar, tapi belum tentu saudara. Dia memikirkan usaha itu, maju atau tidak maju. Nah itu sebabnya. Yang Tuhan ingin kita anak, tapi hatinya hati hamba. Amin Bapak Ibu. Bukan hamba upahan, tapi hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu seperti apa? Seperti Abraham.
Bapak bilang, Abraham, aku tahu anakmu tunggal. Kasihin saya ya. Ya Tuhan, itu gak mudah Bapak Ibu. Selalu, itu bayangin itu harta satu-satunya. Kemarin beberapa waktu lalu, ada teman saya SMP, tolong bantu ya, ini acara reuni. Semuanya baik. Kita pengennya gak keluar saudara. Tapi saya ingat ada teman-teman ya, lihat datanya, gak semua mau. Ya selama kita jadi berkat, kita harus jadi. Semua orang saudara selalu memikirkan enak untuk diri. Maka perhatiin ya, ini sifat dari anak sulung. Marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk rumah bapak lu sampai akhir cerita. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani bapak dan belum pernah aku melanggar. Gak mungkin orang gak pernah melanggar. Saudara hati-hati ya. Orang kalau merasa tidak, segini ya. Yang butuh dokter siapa? Bukan orang sakit. Tapi kalau orang itu tidak merasa sakit, ngerti Bapak Ibu ya? Dia gak butuh. Kalau orang gak merasa dirinya itu banyak salah, banyak kekurangan, itu gak butuh Tuhan. Saya itu mau belajar saudara, untuk cepat menyadari, cepat minta maaf. Kemarin kepada pendoa pun saya ngomong, saya minta maaf. Harusnya saya sebagai pendeta lebih dulu meresponnya. Sampai orang dapat mimpi dulu baru saya. Saya bilang saya minta maaf. Rendah hati itu diucapkan mudah. Prakteknya sulit sekali. Yang butuh dokter adalah orang yang merasa sakit. Betul gak? Kalau saudara gak merasa sakit, buat apa ke dokter? Merasa tidak sehat, merasa sakit, baru ke dokter. Ini makanya hati-hati, bahaya sekali. Rendah hati itu sulit sekali. Ada ngomong, ini istri saya. Persis kayak Bu Linda tuh. Sama mertuanya marah banget. Apakah harus minta maaf? Kata saudara. Loh, terus diajari nokot bako yo takon meneh. Saya bilang ya mau mengampuni atau tidak tergantung dari ibu. Kalau ibu mau mengampuni, nanti ibu lihat hidupmu naik. Ya. Tapi hanya belajar nurut, menyenangkan hati Tuhan. Itu pun gak mudah. Ya. Nah, perhatiin saudara. Belum pernah Bapak memberikan seekor anak kambing untuk bersukaria dengan sahabat-sahabat. Saudara bisa bayangin ya. Ini upahan banget hatinya. Halo? Ya. Anak saudara, tapi hatinya upahan banget. Kenapa aku gak diberi upah? Kenapa Bapak gak perhatiin kebutuhan saya? Saudara, hidup kita tuh diberkati Tuhan. Kita bisa sehat pun diberkati Tuhan. Kemarin di grup SMP sedih. Banyak yang meninggal, gini-gini. Aduh. Kita sehat itu anugerah. Ada temen yang di rumah sakit katanya sesak nafas. Umur belum 70. Saudara, sehat itu berkat. Amin. Lebih dari uang. Kita bersyukur kalau kita sehat.
Ini sudah dinubuatkan oleh Yesaya, ini nabi besar saudara. Mereka yang menenun akan remuk hatinya, segala pekerja upahan akan bersedia. Orang yang hatinya upahan itu akan bersedih hati. Endingnya tuh akan seperti itu. Jadi kalau melakukan apapun, upahnya apa? Dapat apa? Aku menyenangkan aku tidak. Menguntungkan aku tidak. Kalau selalu pertimbangan saudara seperti itu, nggak bisa. Kecuali bisnis. Kalau bisnis beda. Ini saya nggak ngomong bisnis. Bisnis selalu mencari untung dong. Ada aku bisnis dan rugi, ya goblok. Ini saya bicara tentang kehidupan. Mulai dipraktekkan suami kepada istri, istri kepada suami, orang tua kepada anak. Saya dulu diktator saudara. Setiap liburan saya menentukan. Tapi setelah saya berubah, saya bilang, anak-anak pengen kemana? Waktu bisa itu. Aku pengen ke sini, ayo berunding. Makanya dari kecil, anak saya tuh gak pernah bilang, saya bilang, harus ini, harus saya bilang, kamu mengucap syukur. Handphone apapun jangan seperti ingin orang lain. Kamu masing-masing dikasih motor, sekarang sudah masing-masing mobil, jangan ingin seperti mobil orang lain. Kamu syukuri apa yang Tuhan berikan. Itu anak-anak saya dari kecil sudah, waktu sekolah internasional di Bandung, itu mikirin loh. Teman-teman yang gak punya baju siapa, yang gak punya ini dibagi-bagi. Dan itu harus dilatih saudara. Kalau orang tuanya egois, anak-anak nurun semua. Tapi kalau kita belajar nolong, belajar jadi berkat. Ya, makanya ini hati-hati saudara. Kata ayahnya kepadanya, kepada anak sulung, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Ini sebetulnya sindiran saudara. Engkau selalu bersama-sama dengan aku physically, tapi hatinya jauh. Maka dari itu kepunyaannya Tuhan tidak bisa dirasakan menjadi kepunyaan dia. 5 tahun yang lalu sebetulnya saya ini sudah ketemu saudara sepupu saya di Tiongkok. Karena waktu itu saya ada tugas di daerah beberapa kota di China, salah satunya Shenyang. Itu persis tempat saudara saya. Tapi kepergian kali ini sangat berbeda. Mengapa saudara? Kita lihat ayat selanjutnya lebih dulu. Saudara, Tuhan berkata dalam kitab Yesaya bahwa dunia itu akan dihancurkan. Tuhan akan menanduskan bumi, akan menghancurkan, membalikan permukaan, menyerahkan penduduk. Ini serem saudara. Ayat selanjutnya next. Bumi akan ditanduskan, akan dihajar habis-habis. Bumi berkabung, layu, dunia merana dan layu. Bumi cemar karena penduduknya. Mereka melanggar undang-undang, mengubah ketetapan dan mengingkari perjanjian. Artinya apa? Tuhan ngasih tahu dunia ini, kalau gereja orang Kristen tidak berdoa, kalau orang Kristen hidup untuk dirinya, saudara akan hancurkan. Padahal yang mengerikan sebelum ayat ini coba. Nasib rakyat demikianlah nasib imam. Jadi kalau dunia hancur itu jangan pikir, oh pendeta gak apa-apa. Yap, sama saja. Kalau gempa, apa pendeta gak ngalami gempa? Ya gempa. Ngerti gak Bapak Ibu? Orang benar, orang gak benar, semua dibuat sama. Maka dari itu, Tuhan mengingatkan ini dunia itu kan kayak seperti ini. Nasib hamba laki-laki, nasib tuannya, nasib hamba perempuan dengan nasib nyonyanya, nasib pembeli, penjual sama.
Saudara gak soal jauh-jauh aja. Pada waktu pandemi, seluruh lini ekonomi kena. Betul? Jual apa saja. Saya kalau lagi doa keliling naik mobil ya, lihat ada orang dioprak-oprak, padahal aku gak kenal loh saudara. Sampai saya bilang, Pak, mbok mas ake toh. Itu buat jualan kan buat makan besok. Saya gak kenal loh saudara, saya bantu bela. Ini kan sekarang sudah mulai akan ada lagi. Mulai ada virus, ada nanti vaksin lagi ini dan sebagainya. Waduh saudara. Makanya gereja orang Kristen harus berdoa. Bagaimana berdoa? Hatinya harus berubah dulu saudara. Nah yang saya bilang tadi, saya pergi ke China 5 tahun yang lalu. Berbeda dengan yang kemarin. Makanya saya bilang sama jemaat yang mau pergi ke bangsa-bangsa. Yang mau pergi ke pelosok-pelosok. Kotanya apa? Bangsanya apa? Minta itu lahir betul-betul di hati. Kalau enggak ngena mereka. Wis kita ngomong umbrus, ngomong apapun orang tidak mengena. Tadi siang Pak Is bilang, kasih itu gelombang. Orang itu akan merasakan ini betul-betul ada kasih atau cuma sekedar datang. Itu betul-betul beda. Bapak Ibu, dari tahun 70, Bait Allah dihancurkan, tidak pernah muncul lembu merah. Selalu ada cacatnya. Kali ini dia foto sendiri sudah. Betul-betul lembu merah. Ini yang ditulis di Bilangan 19. Pembangunan Bait Allah ketiga harus dikorbankan lembu merah murni. Saudara, orang Israel itu kurang apa? Teknologinya itu terhebat di dunia. Pengen menciptakan lembu merah nggak bisa. Baru sekarang sudah. Jadi ini betul-betul kita hidup di akhir zaman. Ini Yesaya juga nabi besar ya. Dengan suara nyaring mereka bersorak-sorai dan demi kemegahan Tuhan mereka memekik dari sebelah barat. Golden Gate itu sebelah barat ini bicara bangsa Israel. Bangsa Israel jasmani ini sebetulnya sedang berteriak hatinya supaya negeri timur, pesisir laut, ujung bumi itu bergerak melakukan bagiannya. Kan Alkitab mengatakan bahwa kedatangan Tuhan seperti kilat memancar dari timur ke barat. Timur itu Indonesia. Nah kalau gerejanya, orang Kristennya egois semua, mikirin diri sendiri, nggak bisa. Memekik itu berteriak batinnya. Kapan nih Indonesia bergerak? Kapan Indonesia berdoa? Kapan Indonesia latihan untuk mengasihi? Ini kalau nggak bisa. Makanya saya bilang saya bersyukur ya. Saya ini diwarnai oleh 3 hamba Tuhan yang cinta Tuhan. Pertama kali Ayu Sakcipto di Bandung. Saya zaman itu setiap Sabtu dari Jakarta ke Bandung hari Sabtu. Persekutuan gak ada lain cuma di tempat beliau. Saya dapat banyak warisan tentang dengar suara Tuhan. Mencari kehendak Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Terus saya ketemu dengan Pak Damaris. Dengan Pak Damaris saya diajar untuk punya hati doa. Mencintai kota, mencintai Indonesia. Bukan untuk diri sendiri. Saya bersyukur saudara, saya diwarnai oleh hamba Tuhan ini. Ketiga oleh almarhum Jeremy Rim tentang menginjil. Jangan takut kalau belum waktunya mati. Wah sejak itu saudara, saya khotbah berani. Saya tidak kompromi. Saya bersyukur sudah diwarnai oleh orang-orang seperti itu. Dan tahun 2004 di Bali, waktu keluarga besar Pak Yusak retreat, ada firman, maukah engkau mencintai Indonesia? Saya pikir
Apa maning kia? Mikir gereja wemu metok mikir Indonesia. Saudara, apa yang terjadi? Besok lo tidak tunggu lama. Aceh, tsunami. Itu 25, 2004, 26 Aceh. Itu kita punya guilty feeling. Saya gak ada saudara sekali lagi. Bisa punya perasaan bersalah. Baru bulan Maret Pak teman saya. Pak, bisa kumpul gak yuk di Holy Stadium? Loh, sudah jadi? Belum. Nah, duduknya gimana? Pakai koran. Kalau Bapak Ibu ada yang pernah ikut, itu duduknya pakai koran. Jadi kita tuh gak kepengin, enggak saudara. Itu semua ngalir dengan setelah jeder Aceh. Aduh, itu hati gak enak banget. Makanya sejak itu saudara, kita bahtera ke pulau-pulau, ke desa-desa. Sampai ke bangsa-bangsa itu nginjil. Nah ini saudara, perjalanan yang luar biasa saya dengan Liz. Ini saudara, ini mereka sudah hidupnya oke di Beijing. Tapi karena mamanya sakit, dari Beijing sengaja pindah ke Shenyang. Dan yang paling menarik adalah Adeline. Biasanya saudara, yang sifatnya mirip kan mama sama anak. Atau mama sama cucu, ya toh. Ini yang sifatnya plek sama pami saya itu cicit. Bisa plek, sudah tahu. Kalau lihat warna ya, semua dikasih warna. Pilih yang mana, dia pasti milihnya ungu. Mami saya itu sukanya ungu. Sampai dicari tempat lain, nih berapa warna, pilih yang mana, ungu. Senangnya apa lagi? Halan-halan, belanja. Oh itu kayak mami saya paling suka. Dan saudara tahu dikasih kecil ya, dikasih sapi, daging sapi. Tapi dimain babi, gilak saudara. Silis gak doyan babi. Abigail orang doyan babi. Adeline doyan babi. Lucu gak saudara? Bisa plek. Jadi bilang, Silis bilang pakai bahasa Indonesia diterjemahin sama mantu saya. Bahwa yang mirip sama mami adalah ini. Sehingga dia senang banget saudara. Saya bisa bayangin ya, 5 tahun yang lalu saya pernah datang ke sana. Doain, mau percaya Yesus. Tiap hari saya kirim renungan firman pakai bahasa Mandarin. Saya cari, gak pernah respon. Tapi sejak ini saudara, ya Bari, terima kasih Koko untuk firman Tuhan. Terima kasih untuk renungan tiap hari. Kenapa? Karena hati saya berubah. Satu kali saya dapat firman, pergi ke Janda Sarfat. Waduh, saya tahu. Saya bilang, aduh Tuhan, aduh, biaya juga gede, banyak orang. Selalu orang begitu saudara. Waktu bilang, kamu kan bisa kemana-mana, aku berkati, kenapa kamu gak rela? Makanya pergi kali ini beda saudara. Saudara tahu, pada waktu Gaby menerjemahkan. Jadi mami saya itu cerita sama Liz, ada yang gak cerita ke saya. Rupanya pada wadon. Sesama perempuan saudara. Mami saya itu cerita sama Liz tapi sama saya enggak. Jadi waktu dia cerita diterjemahkan, ini nangis saudara. Oh ternyata kamu sayang ya. Saya pikir suami saya sudah meninggal, kamu sudah enggak sayang lagi. Itu Gaby cerita. Cuma dia bilang, itu maminya Pak Petrus itu nyari terus. Nyari terus. Sampai dapat foto bukan. Setelah dapat foto, dia sampai berpelukan dengan saudaranya yang di Brebes. Itu sampai diceritain. Mereka semua nangis. Mereka bilang, loh kamu ternyata sayang ya sama kita. Saya bilang, ya kita gak pernah lupa. Jadi mereka pikir, oh Kristen, kaya apa wong Kristen. Ngerti gak saudara? Selalu kita tuh seperti itu. Makanya begitu mereka dijamah Tuhan, waduh luar biasa. Begitu kita melakukan
Dengan seperti itu, kita kasih uang cukup gede, saudara. Dia bilang, saya gak butuh duit. Dia agak tersinggung pertama. 30 tahun yang lalu kami butuh duit. Kenapa kamu gak tolong? Saya bilang, kita sudah tolong berkali-kali. Kirim uang, ditilep saudara di Hong Kong. Gak sampai ke tujuan. Jadi mereka kaget. Oh ternyata kamu mengasihi. Dan itu saudara, dia terbuka. Dia membuka hati kepada Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Saya baru ngerti ternyata orang Tiongkok tuh paling sering ngomong perempuan. Woman. Kok woman terus ya, sing diomong kok perempuan terus, saudara. Ya, itu nggak tahu tuh woman itu kenapa disukai orang bahasa Mandarin. Ya, saudara, sejak itu saya tiap hari kirim renungan. Dia bilang, terima kasih Koko. Kirim renungan lagi. Tolong doain kami Koko. Saudara, kasih itu mengalahkan segala-galanya. Amin. Dimulai dari hati. Semua kita selalu ingin memuaskan diri. Tapi kita belajar punya hati seorang hamba. Amin. Ya. Yuk kita berdoa. Tuhan, Engkau tahu tidak ada kemampuan dalam hidup kami. Kami ini seperti orang sakit yang membutuhkan Engkau, Tuhan. Mungkin kami gak sakit secara fisik, tapi rohani kami sakit. Kami ragu akan kebaikan Tuhan. Jiwa kami sakit karena tidak rindu untuk menjadi berkat dan menolong banyak orang. Keluarga kami sakit karena hubungan orang tua, anak, suami, istri, kakak, adik yang tidak harmonis. Mungkin ekonomi kami sakit. Biar malam ini Tuhan, tubuh dan darah-Mu menyembuhkan kami. Roh kami disembuhkan. Sehingga kami punya saat teduh yang baik kembali dengan Tuhan. Punya waktu berdoa. Punya waktu untuk merenungkan firman. Dan jiwa kami jadi sehat. Belajar bermuara kepada kebutuhan banyak orang. Kami bersyukur Tuhan Kau berkati kami. Biar malam ini keluarga kami disembuhkan. Kami juga bisa mendidik anak dan cucu-cucu kami sesuai dengan firman Tuhan. Angkat roti dan anggur. Katakan bersama saya, Tuhan Yesus, sembuhkan aku. Rohaniku disembuhkan. Jiwaku disembuhkan. Keluargaku disembuhkan. Tubuhku disembuhkan. Ekonomi kami disembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan. Terima kasih untuk berkat. Terima kasih untuk anak-anak. Terima kasih untuk menantu. Terima kasih untuk cucu. Terima kasih untuk keluarga besar. Terima kasih untuk teman-teman. Terima kasih untuk semua orang-orang yang kami kenal. Terima kasih Tuhan. Buat kami boleh hidup jadi berkat dan menikmati anugerah Tuhan. Biar firman-Mu dimeteraikan di batin dan roh kami, sehingga kami boleh merenungkan, kami boleh mengevaluasi hidup kami, dan biar hidup kami jadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang mengucap syukur katakan